Pemerintah desa bersama Babin Kantipmas Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang secara rutin setiap hari kembali melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terutama terhadap para pemuda-pemudi tiap-tiap dusun di desanya. Dari jumlah 11 dusun keseluruhan di desanya itu sudah 5 dusun dilakukan penyuluhan setiap malam harinya, dan malam ini dilakukan di Dusun Karanganyar Barat. Alhasil respon baik dan apresiasi penuh bermunculan dari berbagai pihak sehingga acara penyuluhan tersebut dihadiri Kades Sukamandijaya Haja Ernawati dan Babin Kamtibmas Desa Sukamandijaya Aibtu Tasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin malam hari ini kita bukan hanya sosialisasi dan pembinaan. Mungkin ini juga tepatnya ajang silaturahmi dari Ibu Kepala Desa Sukamandijaya kepada Dusun Karanganyar Barat RT 0603 khususnya. Dan mungkin ini untuk yang pertama kalinya buat Ibu Lurah sudah berkenan hadir di dusun kita ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Dan mungkin yang kedua, mudah-mudahan kami berharap ini bukan sekedar sosialisasi aja, tapi terjadi adanya hasil, manfaat, dan perubahan yang lebih baik untuk Dusun Karanganyar Barat ini khususnya, dan untuk Desa Sukamandijaya pada umumnya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini dan dusun per dusun membawa perubahan yang signifikan untuk Desa Sukamandijaya ini. Dalam sambutannya, Aibtu Tasli mengimbau masyarakat khususnya kaum muda-mudi agar menjauhi narkoba dan jangan bergaul dengan geng motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta adik-adikku sekalian, pada malam hari ini giliran di Karanganyar Barat, kami dengan Ibu Kepala Desa dengan perangkat semua sengaja mengadakan kegiatan ini untuk lebih dekat lagi, lebih dekat lagi antara pemerintah desa maupun saya selaku Babin Kamtibmas dengan para pemuda maupun para tokoh masyarakat ataupun bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Dusun Karanganyar. Kemarin alhamdulillah di Dusun Wesel dihadiri oleh Ibu Kapolres. Ibu Kapolres sangat antusias dengan kegiatan ini. Mengingat akhir-akhir ini gangguan Kamtibmas khususnya di wilayah Polsek Ciasem, adanya kegiatan geng motor yang sangat meresahkan baik warga maupun para pengendara yang lainnya di Jalur Pantura ini. Jadi hampir kami setiap malam mengadakan patroli karena keluh kesah dari warga melihat kegiatan geng motor ini sangat meresahkan. Dengan kejadian ini kami dengan Ibu Kepala Desa sangat kasihan. Yang pertama, kalau dia ngebacok orang urusannya dengan apa? Dengan hukum, dengan polisi. Yang kena bacok masuk rumah sakit. Nah, jangan sampai warga kita, anak kita jadi korban. Saya harapkan untuk anak-anak muda di sini, khususnya di Karanganyar Barat ini, jangan ikut-ikutan diajak oleh temannya, untuk menjadi geng motor. Yang kedua, saya juga berpesan kepada anak muda, jangan main hakim sendiri, jangan main pukuli apabila ada permasalahan di lingkungan. Contohnya ada orang luar main ke sini, ditanya, omongnya belebak-belebak, digebukan.
Lamun luka-luka berenang bubaran tetap diproses. Lamun nepi ka meninggal lebih berat lagi. Contohnya kemarin di kejadian di tetangga sebelah, desa tetangga sebelah di Kecamatan Tepesi. Yang kasihan siapa? Ya orang tua, anaknya dibawa sama polisi sampai nangis-nangis. Akibat apa? Ya akibat ulah dari adik-adik yang tidak terkontrol. Terus yang selanjutnya, saya juga berpesan kepada anak-anak yang hadir di sini, ya, masalah narkoba, ya. Banyak sekali warga kita yang ketangkap masalah narkoba, narkotik dan obat, ya, obat-obatan. Di Karanganyar Barat juga setahu saya ini masih ada. Tapi saya minta tolong demi kebaikan adik-adik sekalian, demi kebaikan keluarga, yang di depan saya ini yang merasa pakai obatan, pakai narkoba, ya, tolong mulai sekarang berhenti. Dalam kesempatan itu pula Kades Sukamandijaya menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik anak-anakku tercinta. Kalau pembinaan dan sosialisasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Tasli, ya. Cukup paham tidak? Adik-adik yang ada di sini apa yang disampaikan sama Pak Tasli? Paham ya? Apa intinya? Intinya kita jauhi narkoba dari malam ini. Kita jauhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang bisa membuat rusak pemikiran kita, rusak badan kita, rusak perekonomian kita, dan rusak pergaulan kita. Intinya seperti itu. Dan saya harap adik-adik dan rekan-rekan saya di sini semua bisa berubah dari sekarang. Apa yang telah dilakukan, apa yang telah dialami kemarin-kemarin, apa yang pernah merasakannya, ada yang pernah merasakan nikmatnya cina narkoba yuk gitu kan. Itu nikmatnya hanya sesaat. Karena akhir-akhir nama banyak ya yang sudah mengalami atau yang sudah saya singgahi lah. Saya pernah bersinggah di dusun mana waktu itu ada yang dulunya mungkin pemakai atau gimana, badannya kurus kering, tinggal amun cekasan nama tulang kabungkus kulit. Itu akibat dari narkoba, pengkonsumsi atau pemakai yang sudah bertahun-tahun mungkin ya. Kalau saya memang kurang memahami tentang narkoba, cuman saya sudah beberapa hari ini menyimak terus apa yang dipaparkan oleh Pak Tasli, jadi sedikit demi sedikit saya paham dampak, sebab, dan akibatnya narkoba itu seperti apa. Mudah-mudahan adik-adik di sini setelah mendapatkan pembinaan atau pembimbingan dari kita semua bisa berubah, mempunyai niat untuk berubah dan untuk stop. Saya percaya adik-adik di sini masih muda-muda ya, masih benar-benar tunas bangsa. Kalian di sini bisa meneruskan cita-cita kita semua yang ada di sini. Nah, saya berpesan juga sama ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat Desa Sukamandijaya, khususnya Karanganyar Barat yang ada, yang hadir pada malam ini. Saya tegaskan juga, Bu, pemerintah desa patuh pajak, wajib pajak. Ibu dan bapak tahu ya, yang saya maksud pajak itu, kita punya rumah, kita punya kebun, punya sawah, punya tempat tinggal, itu harus dipajakan, Bu. Kenapa harus dipajakan? Ketika kita membayar pajak, satu desa, misalkan satu desa itu pajaknya bagus lah, 100%. Insya Allah pembangunan jalan
pembangunan desanya itu akan di-up atau akan dibantu oleh pemerintah karena pajaknya masuk. Kumaha pemerintah rek mere anggaran ke desa kita ketika kita tidak mau bayar pajak? Emang pemerintah uangnya dari mana? Dari pajak kita juga. Selanjutnya tentang ahli waris, saya tesok ditegur ke Pak Camat Bu gara-gara ahli waris ya. Kunaon riweuh pisan tentang ahli waris teh. Jadi ibu bapak, ketika ibu dan bapak mau membuat ahli waris, tolong ibu dan bapaknya yang bersangkutan itu hadir. Cina tengarti mangga nyuruh usaha tapi kitanya ikut, biar kitanya juga ikut paham. Ya, ketika kita mempunyai anak 5, Bu, syaratnya ya, saya tanda tangan. Namun tebas itu saya mau tanda tangan. Ketika kita mempunyai anaknya 5, sudah rumah tangga teh 3, berarti tinggal 2 ya Bu. Anu aya di kakak ibu tinggal 2an. Anu 3 mah geus dibere sawah, geus dibere mobil, geus dibere sajabana. Anu 2 can. Nah, ketika ibu mau membuat ahli waris teh 2 we diasupkeun. Ku saya melalui tanda tangan. Harus 5-5-nya dimasukkan dan harus 5-5-nya tanda tangan. Tidak bisa diwakilkan. Oh, cenah hiji lagi aya Arab Saudi dipaketkan sekarang mah bisa. Atau video call. Video call tanda tangannya seperti apa? Ya, kita ikutin. Nah, nanti datang ke sayanya video call lagi. Kemarin ada kejadian dari Karanganyar Timur. Yang satunya ada di Dubai. Belum tanda tangan. Terus saya tidak dipikok. Tanda tangan helak cuma tanda tangan anak. Diturutan tak keadilan teh. Terus saya ditanda tangan. Kenapa saya menegaskan seperti ini? Ketika saya sudah tanda tangan, Bu, datang deui ke kecamatan. Pak Camat teh angger nanya sarua datangkeun si jelema eta cenah itu. Di Dubai, Pak. Gitu. Datangkeun namun henteu cenah dipaketkeun. Kecamatan telepon ke saya. Bener teh Bu Kades dia geus tanda tangan video call jeung Kades dia benar. Baru ditanda tangan. Karena beliau pernah mendapatkan panggilan hanya gara-gara ahli waris. Itu. Bu ya. Jadi kalau ahli waris seperti itu. Ada kabar gembiranya juga ibu-ibu buat masyarakat desa Sukamandi Jaya. Sekarang di desa bisa membuat akte kelahiran, akte kematian, dan KK. Langsung ke desa Sukamandi Jaya. Di Kecamatan Ciasem hanya desa Sukamandi Jaya saja yang bisa membuat akte kematian, akte kelahiran, dan KK. Alhamdulillah semuanya sekarang dipermudah. Ya, paham ibu-ibu mangga sok anu can boga kakak, anu can boga akte, anak-anakna didamelkeun mangga ka desa. Ada lagi yaitu tentang isbat nikah. Di desa Sukamandi Jaya sudah bisa isbat nikah. Makanya saya tegaskan ke Pak RT, Pak RW, dan Pak Kadus, maka didata masyarakatnya yang belum mempunyai surat nikah, ya, atau kasihan kalau misalkan belum punya surat nikah, anak-anak rekin akte hararese dan nggak ada surat nikahnya, bapaknya saha, anaknya seberaha Bu hiji, bapaknya opat, kan bingung. Ya, apa yang kayak surat nikah apa kan ada, eta bapaknya teh si A. Di data Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, maka kita daftarkan. Sabaraha biayana Bu, lamun ibu bapak datang nyalira gratis. Sok syarat-syaratnya nanti ada di sana dikasih tahu syaratnya ini bla 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 bla. Cari sendiri, beli sorangan, menurut materai gitu ya. Itu gratis ke desa tidak bayar. Ke Pak Amilnya yang itunya juga enggak ditarget dan enggak bayar. Insya Allah semuanya dipermudah. Adapun kegiatan tersebut diberikan kesempatan untuk tanya jawab antara masyarakat dengan pemerintah desa dan aparat kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada pembawa acara.
dan mohon izin kepada Bu Kades dan juga Bapak dan tokoh masyarakat. Di sini mungkin ada pertanyaan dan juga permintaan barangkali kami selaku warga mewakili para pemuda dan yang lain, walaupun saya sebagai remago, untuk menyalurkan dalam hal ini apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Kades. Dalam hal ini adalah alangkah baiknya ini sekedar permintaan barangkali kami dari warga Karanganyar Barat karena berkaitan dengan Jurutilu untuk menyalurkan bakat dan minatnya barangkali ini sekedar permintaan. Bagaimana kalau misalnya Karanganyar Barat dan Jurutilu memohon untuk dibuatkan lapangan sepak bola, karena lapangan bulu tangkis sudah ada, karena tidak semua hobi pada bola voli dan juga bulu tangkis. Ini yang sebagian besar adalah pada sepak bola. Bagaimana pemuda setuju kalau misalnya kita menyarankan untuk kita lapangan bola? Kemudian hal-hal lain, Bu, barangkali misalnya ya antara Jurutilu dan Karanganyar Bu ya, jadi supaya karena kalau ke Karanganyar Timur terlalu jauh gitu. Kemudian hal yang lain adalah ini mungkin barangkali ketidaktahuan saya, barangkali sudah dilaksanakan oleh Ibu untuk membina para pemuda dan para remaja. Kami mohon barangkali karena ini adalah impian saya dari dulu kemudian waktu saya aktif di desa. Kami pengen dalam hal ini adalah desa menyediakan BLK, Balai Latihan Kerja, yang mana adalah sudah diprogram dari kabupaten juga ada. Kami mohon itu jangan hanya di kabupaten, istilahnya di desa juga ada, baik BLK, baik teknik ataupun elektronik ataupun yang lainnya, sehingga para pemuda ataupun para remaja baik itu misalnya kader-kadernya jadi difungsikan kembali dalam hal ini adalah mengenai pembinaan keterampilan, karena sumber-sumber yang di Subang kami adalah banyak sumber-sumber yang berpotensi. Nah hanya itu saja barangkali permintaan saya selaku perwakilan dari masyarakat dan pemuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Bu Kades Kapayun. Penyaluran bakat itu Bapak tadi menyarankan gimana kalau dibuat balai pelatihan, betul ya? Gini Pak, di kabupaten balai pelatihan itu sudah ada itu di Dinas Tenaga Kerja. Kami mengajukan, alhamdulillah kemarin sudah 2 kali dilakukan. Karena warga kami 34.000, jadi dicopot setiap kadus teh 2. Karena itu cuma 16 orang ya. Ya 16 orang. Seragam kasih, uang dikasih, pelatihannya jalan. Nanti punya sertifikat, seandainya ada pabrik makanan yang berdiri di Subang, ya itu langsung diambil Pak. Ya, itu pelatihannya. Bagaimana kalau kita istilahnya mendirikan di sini? Ini lagi dipikirkan Pak. Kenapa? Karena pemerintah Kabupaten Subang ya sekarang itu mencanangkan balai pelatihan bukan desa, tapi desa cuma berekomendasi saja. Nanti pelatihannya di sana, karena alatnya komplit banyak. Silakan kalau ada yang mau pelatihan keluar sekolah, mangga. Kayak pelatihan supir forklift. Supir forklift itu tidak di Subang Pak, nanti diarahkan ke Jakarta. Nggak ada balai pelatihan khusus. Ada juga di Bandung. Kenapa perlu? Karena adanya Patimban pasti memerlukan banyak supir forklift. Kan gitu. Jadi balai pelatihan itu penting. Kalau balai pelatihan ngerjain itu gampang. Saya besok lusa bisa. Tapi mau nggak orangnya? Kan gitu. Lapangan bola. Saya jawab ya. Dari Serina. Sukamani Jaya, saya juga prihatin Pak. Jangankan Karanganyar Barat. Desa Sukamani Jaya, lapangan itu benar. Betul ya? Jadi saya minta waktu Bu Kades dilantik bulan 4 tanggal 7 ya, tanggal 12. Saya mau berkeliling
lapang Sukamandijaya dulu Pak, desanya dulu biar cakep. Saya sudah ajukan ke Dispora, insya Allah kalau anggaran tahun ini diketuk palu berarti keluarnya 2023. Kalau perubahan berapa? Kenapa? Besok yang akan dicor jalan pinggir lapangnya dulu Pak, 4 meter lebar sampai ke ujung STM saya akan cor. Kenapa dicor? Nanti yang dagang saya pindahin ke sini. Tapi bangunannya tidak boleh seperti itu, harus seragam. Ya, di depannya nanti diberesin, gak ada yang jualan. Suka tidak suka tidak masalah. Jenang karek milik kepala desa ini kajen. Yang penting lapang halus. Dalam kegiatan penyuluhan rutin yang selalu antusias diikuti oleh ratusan warga dari berbagai kalangan, didominasi pemuda-pemudi di desanya tersebut nampak selalu hadir pula mendamping kepala desanya, para perangkat desa, ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna Sedesa Sukamandijaya juga Muspika Ciasem.